Mari siapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita datang mendekat kepada pencipta kita. Karena kita perlu Tuhan, hanya Dia segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kalau kami masih bisa menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami sebagai anak-anak-Mu, ajar kami juga setia kepada Tuhan. Kami setia kepada segala yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Untuk kami setia menjadi pemuji dan penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ketika kami datang di tempat ini menjadi suatu kesukaan buat kami. Untuk kami semakin bersinar ketika kami di dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat yang tidak kami dapatkan di luar sana. Karena hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan segala-galanya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Roh Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang mari semua kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita semua di sini siapkan kita. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Itulah yang kita hidup kita. Beri yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang akan kerjakan kita lakukan, lakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Haleluya. Yang percaya menginginkan bahwa
kita beda, tidak sama lagi, karena ada di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Tuhan di dalam hidup kita. Karena salib Tuhan kita ada sampai saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami tidak sama lagi dengan dulu. Karena Tuhan yang sudah menebus hidup kami. Kalau kami ada sampai detik ini, itu semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena salib-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Allah yang di sorga, Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi, Allah Israel yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Demi nama Tuhan Yesus yang naik ke sorga, kami datang menyembah, kami datang Tuhan mendengarkan, mempercayai, menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang ajaib, kuasa-Mu nyata Tuhan di bumi dan di sorga. Datanglah kerajaan-Mu, curahkanlah roh-Mu, penuhilah kami, dilahirkan kembali, dibaharui dari benih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan patahkan kutuk. Dalam nama Yesus Engkau patahkan segala kuasa dosa. Dalam nama Yesus Engkau hancurkan segala pekerjaan iblis. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang membasuh, membersihkan kami dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan, dengan darah anak domba Allah yang membasuh kami dari segala kenajisan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, berfirmanlah Engkau, sebab kami mendengarkannya, mempercayainya, menerimanya. Berbahagialah orang yang menaruh firman di dalam hatinya. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya masih dituntun ke arah mendengarkan firman Allah ini, supaya kita di akhir zaman ini memiliki satu kualitas yang sungguh-sungguh kualitas kerajaan sorga. Amin. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman kepada kita, menjadikan kita murid. Itulah satu kualitas, satu identitas yang melekat pada setiap orang percaya, yang melekat pada setiap orang yang menerima Yesus Kristus. Dia harus menjadi murid. Dalam yang kedua, dia harus menjadi gembala, domba yang digembalakan. Nah, hari ini saudara, kita akan membaca dulu Ulangan pasal yang ke-11. Kita akan membaca firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-11. Saya akan membawa kita dari ayat yang ke-26. Saya akan baca ayat 26. Saudara baca ayat yang ke-27. Berganti-gantian. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27, silakan 2, 3. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Terus ayat 9. Jadi apabila Tuhan untuk menuntinya, haleluya. Hidup ini ada pilihan. Ya. Saudara, pasti semua kita tidak mau memilih kutuk. Semua kita pasti mau memilih berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Dan setiap hari ini dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka sudah dituntun oleh Tuhan, sudah dibimbing oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini ada berkat, ada kutuk. Saudara, pilihan yang benar pasti kita memilih. Barang siapa yang memilih berkat, tentu dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Karena ini tidak hanya sekedar pilihan, tapi ini sebuah keputusan. Saudara, jadi pilihan berkat bukan karena doa yang hebat. Ya, bukan karena kita berdoa pagi-pagi, Tuhan berkati aku sepanjang hari ini. Saudara, itu baru pilihan. Tapi ketika engkau mengambil firman Tuhan, engkau merenungkan firman Allah, engkau mendengarkan firman Allah, engkau mempercayainya, engkau menerimanya, engkau mengakuinya, engkau mengimaninya, maka saudara akan memilih berkat dalam hidup. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita tidak bisa menolak. Ya, mungkin banyak di antara kita yang mengalami beberapa kejadian, beberapa kecelakaan, beberapa peristiwa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita menyalahkan Allah. Nah, saudara, kita sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus memilih firman Tuhan kalau mau diberkati. Karena mendengar itu jauh lebih baik. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan banyak orang berseru-seru, Tuhan aku sudah melayani, Tuhan aku sudah berbuat, Tuhan aku sudah menyembuhkan orang. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal. Saudara, yang dikenal Tuhan adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Waktu saudara-saudara Yesus pergi ingin menemui Yesus, ibu Yesus, saudara-saudaranya ingin menjumpai Yesus. Dan murid-muridnya berkata kepada Yesus, Guru, ibumu dan saudara-saudaramu ingin menemui engkau. Yesus menjawab, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Saudaraku adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Saudaraku adalah orang-orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara, di kiri kanan kita ini sekarang ada pilihan, ada berkat dan ada kutuk. Ya, nah tadi pagi siapa yang bangun tidur? Kalau dia ingin diberkati berarti dia ambil firman Tuhan. Ada orang yang ingin diberkati tapi yang diambilnya nasi goreng dulu. Ya, kopi dulu. Ya, itu berkat yang jelas. Ya. Tapi saudara perhatikan dalam hidup ini. Ya. Kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat 16 dikatakan, apa dikatakan di situ? Sama-sama kita baca. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, domba. Tuhan tidak menyuruh domba ini untuk melawan serigala. Ya,
Dan Tuhan juga tidak menghendaki domba ini dimakan habis oleh serigala. Nah, saudara bisa bayangkan kehidupan kita. Di sekitar kita banyak juga kutuk. Dan tidak hanya kutuk, di sekitar kita juga banyak mangsa. Ya, yang siap sewaktu-waktu menerkam, yang sewaktu-waktu menghabiskan hidup kita. Sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita tetaplah bisa dimangsa. Kita tetap bisa dimangsa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi domba itu kebutuhannya, keperluannya adalah digembalakan. Domba itu harus lebih membutuhkan seorang gembala daripada rumput. Jangan rumput dulu yang dicari. Karena rumput itu, karena air itu tanggung jawab gembala. Amin. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Tanggung jawab Yesus sebagai gembala. Akulah gembala yang baik. Saudara, ketika kita memutuskan dalam hidup ini dengan segala kesibukan, dengan segala cita-cita, dengan segala keinginan, dengan segala kemampuan kita, sehingga padahal kita meninggalkan Tuhan. Saudara, jadi yang diberkati itu adalah hidup yang bersama dengan gembala. Kalau ada serigala untuk menerkam domba-domba ini, yang mati siapa? Gembalanya atau dombanya? Gembala. Yang mati siapa? Gembalanya. Gembalanya. Kalau dombanya yang mati berarti gembala palsu itu. Ya, saudara, ini sebuah garansi. Jadi saudara tinggal menerima berkat saja kalau engkau mau mendengarkan suara gembala, mendengarkan firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10, supaya gereja-gereja tahu ayatnya yang ke-11. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya bagi dombanya. Tapi saya, domba lebih membutuhkan rumput daripada nyawa gembalanya. Siapa yang sudah mati untuk saudara? Siapa yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita? Gembala. Jadi kalau ada serigala, yang dipertaruhkan bukan nyawa dombanya, yang dipertaruhkan nyawa gembala. Buktinya Yesus sudah memberikan nyawanya di kayu salib untuk kita. Amin. Kalau nyawanya saja diberikan, seberapa itu rumput yang dikejar-kejar oleh domba. Jadi apakah fokus tujuan hidup kita hanya untuk cari uang, hanya untuk cari makan, hanya untuk cari kesuksesan duniawi saja? Sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan karena kesibukan. Orang melalaikan Allah karena kepentingan-kepentingan yang begitu banyak. Meninggalkan Tuhan karena jabatan-jabatannya yang begitu penting. Meninggalkan Tuhan gara-gara mengurus kekayaannya yang banyak itu. Untuk apa yang kau memiliki seluruh dunia tapi kau kehilangan nyawa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, domba itu harus berani. Domba itu harus melakukan tindakan yang paling penting dalam hidup kita. Yang paling utama dalam hidup kita. Mendengarkan suara gembala. Mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Ini kok saya bersama dengan minggu yang lalu.
Tapi ini Tuhan taruh di hati kita. Supaya berkat yang datang dalam hidup kita. Amin. Saudara, apa janji Tuhan? Kalau engkau diberkati, musuhmu pun akan diperdamaikan Tuhan dengan engkau. Siapa yang pernah mengalami ini? Tiba-tiba musuh saudara, tiba-tiba orang yang tidak senang sama saudara. Kita berapa minggu yang lalu saudara, saya ke pasar, saya beli buah. Saya lagi nenteng buat belanjaan saya. Ya, tiba-tiba punggung saya ditepuk dari belakang. Tulang katanya sama aku. Apa? Aku minta maaf lah. Ya, di tengah pasar. Apa itu? Banyak kesalahanku sama tulang. Ya, tulanglah pendetaku yang pertama kali ditampar ini. Tapi banyak salahku. Maafkan aku ya tulang. Saya tidak sempat tanya. Dulu memang dia bergereja di sini. Saudara, maafkan aku. Belemu ini ya, banyak salahku sama. Di jalan pasar itu. Ya, maafkan aku bilang. Saya bingung apa ini. Saudara, musuh kita pun akan diperdamaikan dengan kita. Amin. Saudara, dulu di pesir di samping gereja kita ini ada Pak Tengku Nur. Ya, dulu kalau kita kebaktian, toa seperti masjid itu dibunyikannya lagu Roma Irama. Ya, dihadapkannya dari dapurnya, pas di dapurnya di belakang ini. Harapannya di sini. Seperti yang kejadian di Bekasi itu. Persis setiap minggu. Waktu itu gereja kita belum punya sound seperti ini. Kalah kita, saudara. Kalah. Saudara, satu hari memperbaiki apa gitu, saya pergi beli kayu ke Simpang. Waktu itu yang punya kayu bukan yang sekarang. Ya, bapak itu pegawai negeri di Sospol. Saya beli kayunya. Untuk apa katanya sama saya? Untuk memperbaiki tiang gereja. Percuma kalian perbaiki gereja itu, nanti pun kami bakar itu. Saudara bayangkan. Pertanyaannya, jadi nggak saya beli kayunya? Jadi, saya beli. Dua orang itu akhirnya diperdamaikan Tuhan. Saudara, Pak Tengku ini akhirnya, Bu, datang dia sama mama saya, maafkan kami ya Bu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba mama saya kaget, ada apa Bu? Maafkan kami ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu gereja kita 2013, kita mau bangun saudara, yang saya dipanggil bolak-balik, ketemu camat, ketemu dan ramil, ketemu kapolsek. Udah saya lupa ada berapa kali dipanggil terus. Saudara, satu hari Minggu itu, pokoknya hari libur pokoknya, tanggal merah. Tiba-tiba saya ditelepon sama camat. Pak, bisa ke kantor? Saya lagi di kantor, tapi tanggal merah ini Pak. Saya mau bicara. Saya sampai di kantor camat. Saudara, saya tanya mana Bapak camat, di belakang. Tidak di ruangannya. Saya pergi ke belakang, dia lagi duduk termenung. Ada apa Bapak manggil saya? Saya minta maaf. Saudara, saya minta maaf sama Bapak pendeta. Maafkanlah kalau selama ini saya kasar. Saya keras. Ya. Saudara, tidak berapa lama meninggal. Camat Bangkinang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gembala kita punya gembala. Amin. Kita punya gembala, saudara. Dan kalau ada musuhmu, kalau ada serigala-serigala
yang datang kepada kita minta maaf, itu tandanya kita punya gembala. Amin. Di situ saya tahu saya punya gembala. Walaupun kita ditaruh di tengah-tengah serigala, serigala itu akan datang minta maaf karena kita punya gembala. Amin. Kalaupun mati, gembala yang mati untuk kita, bukan kita yang harus mati. Makanya domba, saudara dan saya adalah domba. Domba itu tidak perlu dia mikirkan kepada rumput yang mana dia harus makan hari ini. Tidak dia pikirkan makan apa, minum apa hari ini. Yang perlu dia lakukan adalah ikuti gembala itu. Dengarkan firman Tuhan, ikut gembala itu. Amin. Pasti ketemu pada rumput yang hijau. Pasti ketemu air yang tenang. Amin. Sekalipun kita harus berjibaku mencari makan di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah persaingan, di tengah-tengah kompetisi, jangan saudara takut, karena yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah gembala. Makan minum itu urusan gembala. Jangan takut dan jangan khawatir. Amin. Tapi kenapa kita menjadi domba yang tidak tergembala? Karena kita tidak pernah mendengar. Gereja, banyak kekristenan kita yang tidak berjalan, yang tidak hidup dengan pengalaman-pengalaman firman Tuhan. Telinga kita selalu tertutup dengan firman Allah. Dengar khotbah selalu ngantuk di gereja. Saudara, dan sekarang kalau dengar khotbah, orang buka HP-nya, dia buka WA-nya, dia buka IG-nya, dia buka Facebook-nya. Iblis mencuri supaya engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Itulah domba yang tidak tergembala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita domba-domba yang tergembala, maka dikatakan Tuhan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan engkau memiliki ketulusan seperti merpati. Itu identitas domba. Kamu cerdik, kamu cerdas, kamu kreatif, kamu punya hikmat, engkau punya pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah sumber dari segala sumber pengetahuan. Amin. Itu hikmah. Takut akan Tuhan itu sumber dari segala sumber pengetahuan. Hikmat yang kita miliki itu mahal. Kejujuran yang kita miliki itu sangat mahal. Integritas yang kita miliki itu sangat mahal. Sangat berharga. Sangat berharga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana kemampuan seekor domba untuk mengikuti gembala? Ya, saudara, saya akan ingatkan lagi ini. Sudah baca Matius pasal yang ke-25. Matius 25 ayatnya yang penghakiman terakhir ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, silakan jemaat, 2, 3. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan
dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, 2, 3. Bapakku, dijadikan. Siapa orang yang diberkati adalah domba, yang identitasnya adalah domba. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Siapa itu? Domba atau kambing? Siapa saudara? Domba. Semua yang mau diberkati, pilih firman Tuhan, cari firman Tuhan, dengarkan firman Allah. Amin. Berkat yang saudara terima tidak hanya hari ini, berkat yang disediakan oleh Bapa kita yang di surga adalah kerajaan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini hadiah berkat Tuhan bagi kita. Bukan dunia yang kita tinggali sekarang ini. Amin. Amin. Bukan. Satu hari nanti, saudara, kita tidak sama dengan orang lain. Berapa salahmu? Kemarin kau begini, begini, begini. Tidak, kau domba. Karena seorang gembala mengenal dombanya. Karena domba-domba itu mendengar suara gembalanya, maka gembala memanggil domba-domba. Ayo, nanti penghakiman terakhir itu nanti Tuhan tahu. Domba sebelah kanan. Saudara, karena apa? Karena domba pasti kenal suara gembalanya. Cara memisahkan, ya, di Siabu itu ada ternak, ada orang pelihara kerbau banyak sekali. Dan kalau berkumpul kerbau-kerbau itu di lapangan bekas galian timah dulu, saudara, tercampur semua. Ya, kerbau itu kan mirip, nggak ada KTP. Ya saudara, dan juga nggak ada nama. Nah, makanya masing-masing yang punya kerbau akan memanggil dengan caranya, dengan khasnya. Datanglah sama satu orang ini namanya ekor, inilah kerbau. Nanti yang lain memanggil dari sana, datanglah kerbaunya, itulah punya dia. Saudara tahu nggak? Jangan harap saudara bisa mendengar suara Tuhan kalau kita bukan domba. Itulah bedanya kambing sama domba. Ya. Terimalah kerajaan. Nah, domba-domba kan ditaruh di sebelah kanan. Dan itu berlaku. Itu berlaku, saudara. Tidak hanya sekarang, sampai di penghakiman nanti. Itu yang berlaku. Yang tidak domba, dia akan masuk kepada kebinasaan. Kambing dan domba ini hampir sama. Tapi yang digembalakan adalah domba. Karena binatang yang pertama kali digembalakan di dunia ini adalah domba. Karena sebenarnya binatang ini adalah binatang yang dipersiapkan untuk digembala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya Tuhan memberikan kepada kita telinga, ya, telinga untuk mendengar. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Dikatakan begini oleh Samuel kepada siapa? Kepada Raja Saul. Karena Raja Saul
tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ini Samuel marah sama Saul. Karena waktu Saul berperang melawan Agag, Tuhan bilang sama Saul, tumpas semuanya, binasakan semuanya, jangan ada yang kau ambil, rajanya, ternaknya, semua perhiasan apapun, tumpas habis. Berperanglah Saul, menanglah dia. Nah, ketika menang, orang-orang tentaranya bilang, aduh, gemuk-gemuk lembunya, janganlah kita tumpas, kita ambillah. Dilihatnya perhiasan-perhiasan, berharga ini perhiasan-perhiasan, janganlah kita bakar, kita buang, kita ambillah. Nah, saudara, dilihatnya raja. Oh, jangan kita bunuh rajanya ini, kita tawan saja. Akhirnya dipilihlah apa? Kalau gitu kita berikanlah korban sama Tuhan. Dia coba sogok Tuhan. Kalau ya kamu katakan ya, tidak kamu katakan tidak. Dengan Tuhan hanya ada ya dan amin. Nah, mereka ya kalau kita kasih korban yang lembu, ya ambil muka Tuhan lah, nanti Tuhan pasti senang karena Tuhan juga dapat bagian. Kita kembalikan, kita berikan emas ini untuk Tuhan supaya Tuhan juga dapat bagian. Tuhan marah. Saudara, Tuhan marah sama Saul. Dan apa kata Samuel? Mendengarkan lebih baik daripada seluruh korban-korban. Amin. Saudara, ketaatan kepada firman Tuhan, penundukan diri kepada firman Allah, ya, kepatuhan kita kepada firman Allah itu jauh tidak tergantikan. Saudara, tidak tergantikan. Nggak ada sistem untuk menggantikan itu dengan uang yang banyak, ya, dengan persembahan yang besar. Enggak. Saya pernah sampaikan ya, saudara, waktu saya 2003, waktu saya masih dekat dengan John Tua Ronald Kasateskrim, ada 2 kotak emas itu dari kayu dikasih sama saya. Saya buka emas semua. Sempat saya ditunjukkan ada satu batu yang dari kelapa itu. Kan dalam kelapa itu biasanya ada yang putih kan, jadi batu. Nah ini bang, ini ditaruh di santan, nanti santan nggak kasih. Ada batu-batu antik. Nah, itu satu lagi tuh. Disodor sama saya, bang, ini saya kasih untuk orang terserah. Saya buka itu emas semua, ada kalung, ada cincin, macam-macam. Sekarang ini emas dari mana? Ya, kalau ini dari barang-barang yang ditangkap anggota ya, sebagai kuambil singkat. Dia itu sudah banyak berubah. Dikasih sama saya tolak, jangan. Kalau dari barang-barang itu, kalau itu abang kasih ke gereja. Saya tolak juga, enggak, saya nggak mau ini untuk gereja. Terus maunya gimana? Kalau memang nggak mau lagi kalau barang-barang ini, kita kasih sama orang miskin. Nah, untuk fakir miskin, orang-orang miskin, nah kesana lah kita kasih. Jadi gitu ya bang, iya.
Sekarang abang bawalah pulang. Oh, jangan, nantilah. Minggu depan meninggal dia. Saudara, mendengarkan. Saya pernah diuji. Pernah dicobai. Wow, enak juga ini. Bagi dua sama Tuhan. 50% untuk Tuhan, 50% untuk saya. Saudara, saya ingat betul itu satu kesaksian dalam hidup saya. Ya, Tuhan pasti mencukupkan. Tuhan pasti memelihara. Itu perkataan bukan dari seorang hamba Tuhan yang saya terima. Ya, dari seorang yang waktu itu punya jabatan di Tripatra. Dialah yang mendoakan saya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, begitu kita mendengar, maka pasti kita dituntun oleh Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk biasanya mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat larinya biasanya apa? Lebih cepat dari malaikat marah itu. Wow. Secepat kilat. Saudara tahu apa yang paling cepat di dunia ini? Yang lebih cepat dari cahaya, yang lebih cepat daripada suara. Ada yang tahu? Tapi ini agak lucu, tapi tidak usah saya jawab di sini. Nanti saya jawab dulu. Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Lebih cepat dari kecepatan cahaya, lebih cepat dari kecepatan suara. Nanti aja Pak Ibu Pak. Silakan, saya buka sayembara. Ya. Nah saudara, di sini dikatakan hendaklah orang lebih cepat mendengar. Kecepatan mendengar seekor domba jauh lebih cepat dari kemampuannya berlari. Domba itu bukan binatang yang kencang larinya, lambat sekali larinya, tapi dia punya kemampuan mendengar yang sangat baik. Dia punya kemampuan mendengar yang sangat sempurna. Makanya domba itu bisa cerdik seperti ular, dan dia bisa tulus seperti merpati karena dia mendengar. Anak-anak, kalian mau cerdas, mau punya intelektual yang bagus, mendengar. Amin. Mendengarlah, dengarkan firman Allah. Akan mengupgrade hidup kita. Sekalipun persaingan kita orang-orang yang beringas, yang ganas, yang punya taring tajam, yang punya backing, yang punya kekuatan, yang punya modal, yang punya segala macam. Tapi kalau ekor domba yang punya kemampuan mendengar firman Allah, mendengar suara Tuhan, engkau akan diangkat oleh Tuhan
Makanya dikatakan engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Amin. Itu berkat. Pilihlah berkat kali ini dengan cara mengambil firman Tuhan. Jangan biarkan Alkitab saudara ngambil. Saudara, jangan buang waktu-waktu kita. Pagi-pagi, jadilah engkau seorang yang mendengarkan firman Allah. Pagi-pagi pertajam pendengaran kita. Jadilah seorang murid yang mempertajam pendengarannya. Peka. Amin. Dalam Lukas, ini yang saya tutup di sini khotbahnya. Lukas pasal yang kelima. Penjala ikan menjadi penjala manusia, ayat 1. Lukas pasal yang kelima. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak apa? Hendak apa? Hendak mendengar. Mau melihat Yesus atau mau mendengar? Mau mendapat mujizat atau mau mendengar? Saudara, ada banyak orang Kristen datang kepada Tuhan hanya ingin mencurhatkan isi hati. Datang hanya ingin mau terima mujizat. Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau sembuh? Siapa yang mau dipulihkan? Siapa yang mau berhasil? Semua orang akan mau. Tapi orang banyak ini mengerumuni Tuhan Yesus untuk mendengar firman Allah. Ini motivasi seekor domba. Ya, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk. Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, silakan jemaat 2, 3. Saudara, tidak ada motivasi lain. Tidak ada niat yang lain kecuali hanya untuk dengar apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Yesus dari atas perahu si Simon. Ini murni, saudara. Makanya saudara, adakah iman kita semurni ini? Kita memiliki rasa haus, kita memiliki rasa rindu, kita memiliki rasa yang begitu butuh akan suara Tuhan. Apa gunanya? Saya berpikir gini, apa gunanya Yesus satu perahu dengan Simon kalau Yesus tidak berfirman? Apa gunanya orang Kristen mengaku Yesus, mempercayai Yesus, tapi Tuhan tidak berfirman kepadanya? Atau kita menolak firman-Nya, atau kita tidak mau dengar firman-Nya? Tidak ada gunanya. Di perahu itulah Simon berada satu perahu dengan Yesus. Jarak sangat dekat. Tapi itu apa artinya? Setelah selesai Yesus mengajar, maka Yesus berkata, Yesus berfirman, Yesus bersuara, Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan
menangkap ikan. Yang nyuruh ini siapa? Yesus. Saudara, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Banyak orang kadang-kadang menempatkan kerja kerasnya lebih penting dari firman. Tapi ingat, memang engkau akan dapat kekayaan. Tapi lihat di sekelilingmu banyak serigala. Sebanyak apapun yang engkau kumpulkan, ingat, di sekitar kita ada serigala. Tapi kalau ada serigala yang datang minta maaf sama saudara, berarti saudara punya gembala. Saudara, Simon udah kerja keras, nggak salah kerja keras. Tapi satu titik dia akan gagal. Dia nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang mengatakannya, kata Simon, karena engkau yang berfirman, dan firman itu ditangkap oleh Simon Petrus, maka dia mendebarkan jala. Tidak pernah Simon menangkap ikan sebanyak 2 perahu. Baru kali itu, karena Tuhan yang mengatakannya. Amin. Apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini? Apa yang Tuhan ucapkan kepada saudara hari ini? Saudara, jadi kemampuan terbaik kita adalah kemampuan mendengarkan suara Tuhan Yesus, firman Tuhan. Amin. Saudara, ada orang kerja keras, binasa. Ada dulu orang kita lihat jam 2 pagi, orang tidur. Jam 2 pagi dia pergi, dia mengambil pasir, batu di bawah jembatan seberang ini. Saudara tahu, banyak orang demi uang jam 2 malam turun ke sungai, ambil batu dan pasir. Karena apa? Uang. Tapi siapa yang pernah jam 2 pagi bangun baca Alkitab? Sepertinya enggak minat kan? Ada yang terbangun dari tidurnya, tersentak bangun, baca Alkitab. Ada gitu? Banyak, amin. Saudara, jam 2 pagi setiap hari dia pergi ambil. Satu hari kita dengar berita, dia meninggal. Hari kita jumpa sama istri, saya merenung Tuhan, kenapa tidak banyak umatmu yang jam 2 pagi itu hanya duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu jauh lebih banyak. Kenapa orang bisa bangun jam 2 pagi? Bahkan ada orang-orang kita yang jam 2 pagi, jam 3 pagi pas terang bulan potong karet, ada nggak? Di sini mungkin ada juga. Atau pernah? Kenapa bisa? Karena piti. Apalagi karet 20.000 sekilo. Ya, jam 1 malam pun tiga. Nah, kenapa firman Tuhan tidak pernah kita? Itu kan domba. Sampai pernah jemaat cerita dulu, begitu dia asli motor karet, ular jatuh dia tidak tahu. Begini lagi, ular. Untuk ularnya baik. Sempat ularnya sentuh. Iya Pak, saya pikir ranting yang jatuh. Rupanya ular Pak.
Baru sadar. Untuk ularnya keenan digendong terus. Udah bosan digendong turun dia. Kalau saudara renungkan firman Tuhan, tak mungkin ular yang jatuh. Berkat yang jatuh. Amin. Malam-malam terbangun. Iya. Besok kerja. Lupa aku mengerjakan. Langsung buka laptop. Kenapa sama Tuhan tak mau gitu loh? Kenapa sama Tuhan tak mau? Jadi kemampuan kita untuk mendengar itu sudah sangat berkurang. Kenapa? Karena iblis merampasnya dari hati kita. Ada minat, ada niat, ada motivasi yang sudah dicuri sama iblis. Setelah si Simon melebarkan jala, dia tahu ikan yang dia dapat itu tidak ada apa-apanya dibanding kerja keras. Amin. Amin. Saudara, izinkan Tuhan meringankan bebanmu. Amin. Oh Tuhan, udah sepanjang malam, udah capek, habis pikiran, habis tenaga, habis bensin. Saudara mau diringankan Tuhan? Kelelahanmu mau diringankan Tuhan? Amin. Makanya dengarkan firman Allah. Ya, Petrus bilang, kalau lah kayak gini aku tadi malam gak perlu capek-capek. Asal aku dengar firman Allah, ku tebarkan jalan, dapat aku 2 perahu. Banyak orang ingin menolong Tuhan, tapi dia tak ingin ditolong Tuhan. Duduklah di kaki Tuhan pagi-pagi. Amin. Sebelum saudara bekerja, sebelum saudara berusaha, duduk di kakinya. Buka Alkitab saudara, renungkan dan baca. Amin. Karena seluruh dunia ini ada dalam kendali. Seluruh dunia ini ada dalam kuasa firman Tuhan. Amin. Saudara jangan takut. Indonesia ini negara yang kaya raya. Dan Tuhan berkata kekayaan orang-orang berdosa pun sanggup ditumpahkannya kepada kita. Berkat dari utara, berkat dari timur, berkat dari barat, ditumpahkannya kepada orang-orang benar. Amin. Dulu waktu Bapak Ibrahim Samad menjadi ketua KPK, dia pernah mengundang diskusi seminar ahli dari Amerika. Saudara, penelitiannya mengatakan apa? Dengan hasil tambang di bumi Indonesia baru dari 1 seksi saja, baru dari 1 hasil tambang, entah batu bara, entah nikel, entah aluminium, entah emas. Apa kata peneliti itu? Waktu Abraham Samad jadi ketua KPK, setiap kepala keluarga di Indonesia ini bisa dapat 20 juta satu orang, hanya dari kekayaan tambang negeri. Kaya kan negeri kita, amin. Amin. Ya, kaya. Belum lagi hasil laut, belum lagi hasil hutan, belum lagi hasil pertanian. Banyak. Itu terjadi sebenarnya. 20 juta satu kakak. Itu baru dari kekayaan kami. Mari kita cintai negeri ini, amin. Mari kita doakan supaya bangsa kita dipulihkan. Mari kita doakan supaya Tuhan melawat bangsa kita. Dimulai dari gereja, dimulai dari kita, domba-dombanya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Mari kita dengar. Kita buka telinga kita, mendengarkan
Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Nama Raja atas semesta, ku tegaskan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Nama Kau Raja atas semesta, ku tegaskan amin dari awal. Biar Roh Kudus menolong kita. Dengan sayang menaungi kami Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku, lingkupiku dengan sayang, dengan sayang-Mu. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegaskan. Amin. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegaskan Allahku, ku tegaskan Kau Allahku. Bukalah telinga kami Tuhan untuk mendengar. Haleluya. Berikan hati yang baru untuk haus akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa untuk firman Tuhan ini saya serahkan kepada hamba-Nya, Pendeta Bapak Herdi sendiri. Haleluya. Haleluya. Di saat badai bergelora, sehingga kita semua kita terbang bersamamu. Nama Kau Raja
untuk Kau naikkan pujian bahwa kita tenang, kita tahu bahwa kita bagaimana kita boleh mengenal Dia. Bagaimana kita boleh mengenal Sang Gembala Agung kita. Dengar perkataannya, dengar sabdanya. Ketika kau membuka telingamu untuk mendengar suara Tuhan, maka Dia Gembala yang bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Dia Gembala yang menyediakan rumput yang hijau, membawa kita ke mata air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Berikan telingamu pada suara Gembala. Berikan hatimu kepada setiap titah perkataan firman-Nya. Berikan hidup untuk melakukan setiap apa yang kau sudah dengar. Menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah hai umatku ketika kau mendengar dan melakukan firman dalam kehidupan kita. Tidak secara kebetulan firman itu datang pada hari ini. Firman itu berkata juga dalam hidupku secara pribadi. Ketika Tuhan pakai kami hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan, jadikan firman yang kau sampaikan menjadi rema dalam hidupmu dulu sebelum kau sampaikan bagi telinga-telinga yang mau mendengar. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjadi domba-domba yang memberikan telinga kami untuk mendengar suara Tuhan. Hari ini jadikan kami pendengar-pendengar yang baik. Tidak secara kebetulan Engkau memberikan kami 2 telinga dan 1 mulut, yang berarti kami dipercayakan Tuhan untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Biar sabda firman itu masuk ke dalam telinga kami untuk tertanam dalam hidup kami, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah berkata-kata lewat Simon. Dan ketika Simon memberikan telinganya, maka berkat Tuhan mengikuti kami. Ketika kami orang percaya membuka telinga kami untuk mendengar suara Tuhan, maka Engkau berjanji kelimpahan akan menjadi milik kami, kesembuhan menjadi milik kami, kemerdekaan menjadi milik kami, kekasihan Tuhan terjadi atas setiap kami. Bahkan janji-Mu Bapa, kami akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Oh, kami akan perkasa di bumi Tuhan. Bahkan kami akan duduk sehidangan dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah buat firman yang tersampaikan bagi kami. Biar kami renungkan itu untuk kami bawa dalam setiap pekerjaan kami bawa dalam setiap pergaulan kami, dimanapun Tuhan percayakan kami, biar perkataan Kristus yang muncul dan keluar dari setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang hari ini Kau sudah pakai hamba-Mu secara luar biasa. Kami secara khusus bagi gereja Tuhan tempat ini, hamba berdoa biar kemuliaan Tuhan berlaku atas gereja. Gereja ini akan
bersinar di tengah-tengah serigala Tuhan. Kami adalah domba-domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Kami akan mencerminkan Kristus. Oh, haleluya Yesus. Dan pada saatnya nanti Tuhan angkat kami jadi lebih daripada pemenang. Oh, haleluya. Kami mau bersinar bagi bangkitan ini Tuhan. Kami mau bersinar bagi Kampar Tuhan. Kami mau bersinar bagi Riau. Kami mau bersinar bagi Indonesia Tuhan. Kami mau bersinar bagi dunia. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagi Engkau. Segala hormat hanya bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan setiap kita yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan beri Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberkati dengan berkat rohani. Sekarang kita juga mau hidup kita jadi berkat. Kita menopang pekerjaan Tuhan khususnya di Kota Bangkinang ini. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa agar persembahan kita jadi berkat. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapak kami dalam surga, terima kasih kalau kami hidup sampai saat ini semua karena kebaikan kemurahan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan, karena salib Tuhan yang membuat kami ada sampai detik ini. Ajar kami untuk tidak mengabaikan, bahkan kami menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kami, di mana hidup kami mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti segala kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau berikan dari semua yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kami. Kami tidak seberapa yang kami berikan Tuhan dibanding dengan kebaikan, kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kami. Tetapi biarlah dengan yang ada pada kami ini, kami berikan dengan sukacita, kami berikan dengan sepenuh hati kami untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami mau berikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kalau satu-satunya.